Shalom, selamat pagi. Ya, puji Tuhan. Ini pelayanan saya yang kedua. Tadi pagi saya melayani di gereja saudara yang ada di Hotel Max One. Dan pertama kalinya saya melayani di sana dan ini pelayanan saya yang kedua dan nanti masih ada 3 lagi ya. Kalau dipikirin masih panjang, capek, dinikmatin aja satu-satu saudara. Saudara bersuka cita pagi ini, amin. Siap menyambut firman Tuhan. Temanya seperti saudara lihat di depan, saya ingin bicara tentang warisan abadi, eternal legacy. Yuk kita lihat di dalam Amsal 13 ayat yang ke-22a. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Saudara-saudara, apa yang ada di benak saudara ketika saudara mendengar kata warisan? Seperti apa sih yang namanya warisan itu? Nah, umumnya kita akan berpikir bahwa oh ini rumah, betul ya. Kemudian apa? Kemudian harta, kemudian pabrik, kemudian apa? Deposito. Yang nggak punya apa-apa, mikirnya apa? Oh warisannya utang, saudara ya. Ini warisan yang nggak enak, saudara. Pada umumnya ketika kita dengar kata warisan, kita akan berpikir hal-hal yang sifatnya itu harta duniawi. Dan kita selalu berpikir gini, enak ya orang kaya ya. Kalau orang kaya anak-anaknya tuh enak. Pasti kekayaannya semua turun ke anaknya. Pasti semua yang dia milikin itu dikasih ke anak-anaknya. Kita berpikir bahwa orang kaya pasti mewariskan semuanya kepada anak-anaknya. Nah, saya ingin kita lihat satu orang namanya Charles Finney. Charles Finney, gak banyak orang tahu dia, tapi saudara mungkin tahu apa yang dia punya. Kalau saudara pergi ke terminal internasional di airport, di seluruh airport di dunia, saudara pergi ke terminal internasional, saudara akan ketemu satu toko yang selalu ada, namanya duty free shop. Toko bebas bea, bebas pajak. Ya kan, saudara beli di situ nggak pakai pajak. Charles Finney adalah pemilik duty free shop di seluruh dunia. Ini orang kaya banget, saudara. Kalau orang Jawa bilang bukan kaya, kuaya, saudara ya. Itu udah kaya banget, saudara. Kekayaan dia mencapai 120 triliun. Namun dari kekayaan 120 triliun itu Charles Finney hanya meninggalkan 30 miliar. Bayangin, jauh gak? Kemana sisanya? Charles Finney menyumbangkan 80% dari kekayaannya kepada yayasan-yayasan sosial. Panti asuhan, organisasi-organisasi kemanusiaan, yayasan-yayasan yang membantu orang lain, yang membantu memperbaiki hidup orang lain. 80% kekayaannya disumbangkan ke situ, sehingga sekarang dia hanya punya sekitar 30 miliar itu yang nanti akan disumbangin ke anak-anaknya sebagai warisan. Nah saudara-saudara, anak-anak Charles Finney kalau lagi libur sekolah, itu disuruh ngapain? Kerja di hotel. Hotelnya dia, wah enak jadi manajer. Enggak, jadi cleaning service. Bersihin lantai hotel, bersihin kamar yang habis dipakai sama customer untuk dipakai di customer berikutnya. Kemudian nyediain makanan sebagai waiters, kerja di fast food restoran, McDonald's, siapin burger, cuci segala macam, buang sampah. Dan itu yang dilakukan oleh Charles Finney untuk mendidik anak-anaknya. Kenapa Charles Finney tidak menyumbangkan semuanya, mewariskan semuanya kepada anak-anaknya? Karena dia menyadari bahwa uang bisa merusak kehidupan seseorang. Uang punya potensi untuk merusak kehidupan seseorang, termasuk anak-anaknya. Karena dia lihat banyak teman-temannya konglomerat, itu anak-anaknya rusak ketika mereka dapat warisan. Dan Charles Finney gak ingin kehidupan anak-anaknya rusak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, satu hari anak-anak Charles Finney ini diwawancara. Dan apa yang mereka katakan? Ini yang mereka katakan. Apa yang ayah saya lakukan itu emang aneh, nyentrik. Bapak saya mungkin satu di antara sejuta ayah di dunia yang kayak begini kali. Tetapi ayah kami melindungi kami dari orang-orang yang mendekati kami hanya karena uang. Jadi anak-anaknya bisa melihat hal yang baik dari apa yang dilakukan oleh ayahnya. Saudara-saudara, apa yang Charles Finney lakukan itu tadinya ditutupin, dia gak pernah cerita sama siapapun. Tapi akhirnya terungkap. Salah seorang temannya yang namanya Warren Buffett itu dengar dia. Oh Charles Finney ternyata gak nyumbangin semuanya buat anak-anaknya loh. Warren Buffett itu orang nomor 5 terkaya di dunia. Kemudian Warren Buffett telepon temannya namanya Bill Gates. Tahu ya Bill Gates ya? Yang punya Microsoft yang dulu jualan di Glodok, saudara. Sekarang jadi orang kaya, saudara, jualan komputer. Warren Buffett cerita sama Bill Gates apa yang dilakukan oleh Charles Finney. Dan akhirnya mereka berdua pun melakukan hal yang sama. Mereka mendidik anak-anaknya untuk bertanggung jawab akan uang. Mereka punya prinsip ini. Uang itu adalah hamba yang baik, tetapi tuan yang jahat.
Ketika uang itu menjadi hamba, kita menjadi tuannya, maka uang itu adalah hamba yang baik. Tapi ketika seseorang diperbudak oleh uang, artinya uang itu jadi tuan, maka uang akan membuat orang itu untuk mengorbankan segalanya dalam hidupnya. Uang akan membuat orang itu mengorbankan kejujurannya, mengorbankan keluarganya, mengorbankan waktunya, mengorbankan imannya, mengorbankan apapun, itu akan dilakukan oleh uang ketika uang menjadi tuan atas hidup seseorang. Jadi saudara-saudara, mereka punya prinsip bahwa mereka akan berusaha supaya uang itu tidak jadi tuan dalam kehidupan anak-anak mereka. Gini saudara, saya tidak melarang Anda mewariskan uang sama anak-anak saudara. Enggak melarang, boleh. Tapi gini, yang saya tangkap dari mereka adalah gini, jangan hanya mewariskan harta tanpa membekali mereka tentang pengetahuan bagaimana bertanggung jawab dan mengelola harta dengan baik. Ini jauh lebih penting. Jangan hanya membagikan harta tanpa mendidik anak-anak kita bagaimana bertanggung jawab dan mengelola harta dengan bijaksana. Seorang namanya Cornelius Vanderbilt. Siapa dia? Kalau saudara pengen tahu konglomerat pertama di Amerika Serikat, ini orangnya. Cornelius Vanderbilt adalah konglomerat pertama di Amerika Serikat dengan kekayaan 2.500 sampai 3.000 triliun, dan itu uang semua, nggak campur karet gelang. Ya, saudara bayangin. Ini orang yang sangat kaya. Tahun 1970-an itu diadakan reuni dari seluruh keturunan Cornelius Vanderbilt, dikumpulin. Dan ditemukan bahwa dari seluruh keturunan orang kaya pertama di Amerika ini, tidak ada satupun dari mereka yang menjadi jutawan. Ironis, Corneliusnya orang kaya, keturunannya dikumpulin tahun 1970, nggak ada satupun yang jadi jutawan, nggak ada satupun yang jadi konglomerat. Kenapa? Karena Cornelius hanya mengajarkan untuk membagikan harta, tapi nggak pernah ngajarin ngelola harta dengan baik. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata Alkitab berkata kepada kita bahwa warisan terbaik yang kita bisa berikan kepada anak-anak kita, generasi penerus kita, itu bukan uang, bukan harta. Ada hal-hal yang nilainya ternyata lebih tinggi daripada harta. Nah, sebelum kita masuk warisan apa saja, saya ingin kita sama-sama melihat definisi daripada legacy, daripada warisan yang saya tulis di sini. Legacy is not leaving something for people. It's living something in people. Legacy is not living something, warisan itu bukannya meninggalkan sesuatu untuk seseorang, tapi meninggalkan sesuatu di dalam diri orang itu. Ketika saudara meninggalkan sesuatu untuk anak saudara, apa yang saudara tinggalkan bisa habis. Rumah bisa habis, uang bisa habis, deposito bisa habis, perusahaan bisa bangkrut. Tapi ketika saudara meninggalkan warisan yang ada di dalam diri anak itu, kemanapun dia pergi, dia akan bawa warisan itu. Yang ngerti katakan amin. Nah, mari kita lihat apa yang Alkitab katakan untuk kita bisa wariskan kepada anak cucu kita yang nilainya jauh lebih berharga daripada harta. Yang pertama, itu adalah warisan iman. 1 Petrus 1 ayat yang ke-7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kalau saudara ingin tahu nilai iman itu sebesar apa, Alkitab bilang bahwa iman itu nilainya jauh lebih tinggi daripada emas. Betul? Iman itu ternyata bukan hanya lebih tinggi, tapi jauh lebih tinggi nilainya daripada emas. Kalau saudara berpikir bahwa emas adalah benda yang paling bernilai di dunia, saudara salah. Makanya jangan sombong. Alkitab bilang iman lebih tinggi. Ya, pakai cincin emas baru, nggak usah ngomongnya gini-gini, saudara. Biasa aja. Iman itu nilainya jauh lebih tinggi daripada emas. Dan ayat ini kasih tahu kita bahwa emas itu sesuatu yang fana. Fana itu artinya tidak abadi. Fana itu artinya gampang hilang. Fana itu artinya gampang hancur. Fana itu artinya sementara, saudara. Itu sebabnya harta tidak bisa menjadi andalan iman kita. Karena harta itu nggak abadi. Jangan mengandalkan masa depan saudara, jangan mengandalkan kepercayaan diri saudara dengan harta. Sebab harta yang saudara punya sekarang, sewaktu-waktu bisa tidak ada.
Kalau engkau taruh kepercayaan dan imanmu di harta itu, pada waktu hartamu habis, imanmu pun lenyap. Tapi Tuhan selalu mengandalkan kita, andalkan sesuatu yang tidak bisa berubah. Dan Alkitab katakan, Yesus Kristus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya. Yang percaya berikan tepuk tangan dulu buat Allah kita. Haleluya. Saudara-saudara, yang dimaksud dengan warisan iman, itu bukan terjadi secara otomatis. Ya. Jadi bukannya bapaknya pendeta, anaknya pasti jadi pendeta. Oh, bapaknya masuk surga, anaknya pasti masuk surga, belum tentu. Ya. Yang dimaksud dengan warisan iman itu adalah begini. Iman itu adalah hasil pengaruh dan pembentukan seorang anak yang dia lihat dari orang tuanya. Itu yang dimaksud warisan iman. Nah, kita lihat di dalam 2 Timotius 1 ayat yang kelima. Paulus bilang sama Timotius, Timotius ini anak rohaninya. Dia bilang gini, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Jadi Paulus ngomong ke Timotius, Timotius, saya lihat imanmu ini kamu dapat dari ibumu Eunike dan dari nenekmu Lois. Di sini kita bisa melihat satu bentuk warisan iman, tapi sekali lagi ini bukan terjadi secara otomatis. Timotius, imannya bertumbuh, memiliki iman karena dibentuk dan diberikan inspirasi oleh ibunya, yang namanya Eunike, dan juga neneknya yang namanya Lois. Jadi sekali lagi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara ingin anak-anak saudara menjadi anak yang beriman, saudara mesti memberikan pengaruh, mesti membentuk anak saudara, karena tidak terjadi otomatis. Bapaknya pendeta, anaknya belum tentu pendeta. Banyak juga anak-anak pendeta yang hidupnya kacau. Saudara. Bapaknya pelayanan, belum tentu anaknya pelayanan. Karena banyak anak-anak akhirnya benci sama pelayanan. Karena apa? Pelayanan itu mengambil waktu bapaknya dengan anak-anaknya. Jadi iman itu adalah hasil pengaruh dan pembentukan. Nah, saudara-saudara, pada tahun 1900 pernah diadakan sebuah penyelidikan terhadap 2 orang sahabat. Yang pertama namanya Jonathan Edward, yang kedua namanya Max Duke. Mereka 2 orang sahabat. Nah, mari kita lihat kehidupan Jonathan Edward. Jonathan Edward itu adalah seorang anak hamba Tuhan. Dia melayani Tuhan, bahkan dia menjadi pengkhotbah KKR keliling. Dan dia menikah dengan seorang wanita takut akan Tuhan, mereka punya anak-anak yang takut akan Tuhan. Setiap pagi Jonathan Edward bangun jam 4 pagi untuk menulis khotbah, baca Alkitab, dan anak-anaknya melihat itu. Nah, saudara-saudara, pada waktu tahun 1900-an diselidiki 929 keturunan Jonathan Edward. Maka didapati seperti ini. Banyak di antara mereka yang jadi pendeta, jadi profesor, jadi dokter, pengacara, bahkan ada yang jadi wakil presiden Amerika Serikat. Dan tidak ada seorang pun yang berhutang kepada negara. Nggak ada yang pernah masuk penjara, sehingga nggak pernah pakai uang negara. Dan kemudian mereka melihat temannya yang namanya Max Duke. Max Duke itu adalah seorang ateis, nggak percaya sama Tuhan. Istrinya pun nggak percaya Tuhan. Waktu mereka punya anak, satu kali anak-anak mereka minta pergi ke sekolah minggu. Tetapi Max Duke tidak pernah memberikan kesempatan, melarang mereka untuk pergi ke sekolah minggu. Max Duke seorang pemabuk, hidupnya nggak karu-karuan, sehingga mereka tidak punya pekerjaan yang tetap. 1026 keturunannya diselidiki dalam waktu yang sama. Dan inilah hasilnya. Banyak di antara mereka yang pernah dipenjara. Banyak yang hidupnya pesta pora, pecandu alkohol, gelandangan, korban pelecehan, pelaku tindak kriminal. Sebagai pelacur, pencuri, perampok. Sebagai pembunuh. Dan mereka semua membebani negara dengan hutang 1,2 juta dolar. Dari mana tuh hutangnya? Kalau dipenjara kan dikasih makan pakai duit negara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari sini kita bisa melihat bahwa iman orang tua itu sangat mempengaruhi iman anak. Iman orang tua itu sangat mempengaruhi iman anak. Saya tiba-tiba teringat akan cerita Abraham dan Ishak. Saudara lihat, waktu Ishak mau dipersembahkan, Ishak nanya begini terakhir, Bapak, batunya udah ada, kayunya udah ada, apinya udah ada, benar? Terus dia tanya apa? Di mana anak dombanya? Menurut saudara, Ishak sempat ada berpikir gak bahwa dia yang akan dikorbanin? Pasti berpikir.
Karena Ishak tahu setiap kali Abraham mau mempersembahkan korban, apa aja barangnya Ishak tahu. Tapi kali itu nggak ada. Dan satu-satunya makhluk di situ adalah Ishak. Pasti dia berpikir gue yang akan jadi kambing dombanya nih. Pada waktu dia bertanya begitu, Abraham menjawab apa? Allah yang akan menyediakan. Sewaktu Ishak mendengar nama Allah, saudara lihat, saudara baca dalam Alkitab dengan teliti, Ishak nggak nanya apa-apa lagi. Kenapa Ishak nggak nanya? Karena dia dengar Abraham menyebut nama Allah. Waktu Abraham menyebut nama Allah, Ishak langsung ingat. Langsung dia tahu, oh inilah Allah yang gak pernah ingkar janji. Ini Allah yang selalu menolong. Ini Allah yang selalu menyediakan pada waktunya. Ini Allah yang selalu beserta dengan keluarga saya. Ini Allah yang selalu memberkati keluarga saya. Sehingga ketika Ishak mendengar nama Allah, tidak ada keraguan, dia berhenti nanya. Di sini kita bisa melihat bahwa Ishak mengenal Allah lewat Abraham. Anak-anak saudara mengenal Tuhan harus lewat saudara. Biarkan anak-anakmu melihat bahwa Tuhan itu memberkati hidup saudara. Biarkan anak-anakmu mendengar tentang kebaikan Tuhan dari cerita dan pengalaman kehidupan saudara. Sehingga mereka bisa mengenal bahwa Tuhan itu baik lewat hidup saudara. Banyak bapak-bapak bilang gini, oh Pak, kalau tugas mendidik iman anak itu tugas istri, bukan tugas saya. Tugas saya cari duit. Mari kita lihat apa yang Alkitab katakan. Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak, dengar bapak-bapak, ini untuk kita nih. Janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Siapa yang disuruh didik anak-anak kita di dalam nasihat Tuhan? Bapak-bapak. Jangan menyerahkan persoalan iman kepada istri saudara. Sebab Alkitab berkata, kita orang yang harus mengajarkan iman kepada anak-anak kita. Jadi ini yang pertama saudara, warisan yang abadi yang pertama, yang nilainya lebih tinggi dari emas, itu namanya adalah warisan iman. Yang kedua, warisan nama baik. Satu kali ada seorang anak datang ke pengadilan dan dia bilang sama hakim, saya mau ganti nama keluarga saya. Wah, hakim bingung saudara, kenapa? Nggak ada kasus kayak begini. Terus kemudian hakim tanya, kenapa kamu mau ganti nama keluarga kamu? Karena saya takut dibully di sekolah. Kenapa kamu takut dibully di sekolah? Karena saya takut kalau teman-teman saya cari nama keluarga saya, maka mereka akan baca berita-berita yang jelek. Karena bapaknya rupanya kurang baik. Saudara. Jadi lebih baik daripada saya dibully, saya ganti nama keluarga saya. Nah saudara-saudara, nama baik ternyata adalah warisan yang penting yang bisa kita tinggalkan buat anak-anak kita. Alkitab berkata, Amsal 22 ayat 1a, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Tadi dibilang iman lebih tinggi nilainya daripada emas, sekarang Alkitab bilang nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Satu kali anak saya, waktu dia masih SD, waktu saya jemput dia di sekolah, karena tugas saya antar jemput anak saya setiap pagi dan siang, dia masuk ke mobil, ini anak masih kecil saudara, masih lucu-lucunya. Dan kemudian dia lihat saya dan dia bilang gini, Dedi, sambil senyum-senyum gitu mukanya lucu. Dedi, are you famous? Dia tanya saya, Dedi, are you famous? Apakah kamu terkenal? Kemudian saya tanya, kenapa kamu ngomong gitu? Sebab teman-teman anak sekarang kan ngomongnya ayu gitu. Kalau dulu saya masih kecil, saya bayangin ngomong sama bapak saya, Dedi, you, habis saya sudah. Cuma sekarang saya mesti beradaptasi. Sebab teman-teman banyak teman-teman cerita sama bahwa dedinya mereka kenal sama you. Terus saya diam saudara. Saya mikir, mereka kenal sama saya karena apa? Sebab jadi terkenal tuh bisa berbagai cara. Yang masuk penjara juga terkenal. Yang korupsi juga terkenal. Saudara mesti pikir ada perbedaan antara famous dan notorious. Famous, saudara terkenal karena sesuatu yang baik. Notorious, saudara terkenal karena sesuatu yang buruk. Jadi yang dimaksud anak saya yang mana ini? Dan saya berpikir kalau ayah teman-temannya kenal saya karena saya mungkin nggak sengaja melakukan sesuatu atau mereka melihat sesuatu yang nggak berkenan, maka kasihan anak saya di sekolah. Betul nggak saudara? Dia akan dibully di sekolah karena orang tuanya mereka akan cerita sama anaknya, oh papinya si Dave itu begini gitu.
Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Amsal berkata bahwa nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Saya nggak tahu berapa banyak di antara saudara setuju dengan ayat ini. Saya tanya sama saudara, jawab dalam hati. Apakah saudara setuju dengan ayat ini? Jawab dalam hati aja, saya nggak mau ada yang dosa. Karena bohong. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Nah, bagaimana Pak saya bisa tahu bahwa saya setuju dengan ayat ini apa tidak? Saudara mesti jawab pertanyaan ini. Jawab pertanyaan ini dengan jujur dalam hati saudara. Seandainya satu kali ada dua pilihan. Pilihan pertama, mengorbankan harta, kehilangan harta demi mempertahankan nama baik. Atau mengorbankan nama baik demi saudara memperoleh harta. Mana yang akan saudara pilih? Tolong jawab sendiri dengan jujur. Saudara perlu menjawab ini kenapa? Karena jawaban saudara, tanpa saudara sadari, itu akan mengendalikan keputusan saudara. Apapun jawaban saudara, atas pertanyaan tadi, manapun yang saudara pilih, tapi pilihan saudara itu akan mengendalikan keputusan saudara, itu akan menentukan cara saudara berbisnis, itu akan menentukan cara saudara mengambil keputusan, itu akan menentukan cara saudara memperlakukan seseorang dan lain sebagainya. Itu ditentukan dari pilihan saudara. Mana yang saudara pilih saya nggak tahu. Saudara-saudara, kenapa nama baik itu begitu penting? Yang pertama, nama baik itu adalah aset. Ya. Nama baik adalah aset, sehingga mencemarkan nama baik sama dengan mencuri aset. Bisa dipidanakan. Warren Buffett, yang tadi saya bilang, orang nomor 5 terkaya di dunia. Dia bilang begini, Berkshire itu nama perusahaan dia. Boleh kehilangan uang, bahkan boleh kehilangan banyak uang. Tapi tidak boleh kehilangan nama baik, bahkan sedikit pun. Diperlukan waktu 20 tahun untuk membangun nama baik dan 5 menit untuk menghancurkannya. Jika Anda merenungkan ini, Anda akan melakukan segala sesuatu dengan cara yang berbeda. Warren Buffett itu begitu tahu bahwa betapa pentingnya nama baik dibandingkan dengan uang. Sehingga dia bilang apa? Saya lebih baik kehilangan perusahaan saya. Saya lebih baik kehilangan uang dibandingkan kehilangan nama baik. Kehilangan uang tapi tidak kehilangan nama baik. Satu hari perusahaan itu bangun lagi, orang akan tetap percaya sama dia. Tapi once saudara kehilangan nama baik, orang gak akan percaya sama saudara. Nama baik itu adalah aset. Yang kedua, Lee Ka-shing berkata begini. Lee Ka-shing ini orang kaya nomor 1 di Hong Kong. Dia bilang begini, reputasi yang baik dari Anda dan perusahaan Anda adalah aset yang tidak ternilai, yang tidak tercantum dalam laporan keuangan. Dengan bahasa mudahnya begini, kalau kamu mau tahu perusahaan kamu baik apa enggak, jangan hanya berdasarkan angka di laporan keuangan. Oh, bulan ini cuan kita besar. Oh, bulan ini laba kita naik 50%. Jangan based on balance sheet. Tetapi kalau kamu mau tahu perusahaan kamu baik atau tidak, pergi keluar, tanyakan kepada seseorang, kamu tahu produk ini enggak? Kamu tahu enggak pemiliknya siapa? Tahu. Kalau kamu dengar pemiliknya ini, apa yang ada di bayangan kamu? Karena banyak orang punya perusahaan besar, ketika ditanya sama orang luar, kamu kenal itu gak yang punya banyak real estate? Wah, itu mah orang jahat Pak, lebih baik mati aja Pak. Ngerti maksud saya? Walaupun kamu punya keuntungan yang gede, kata Lee Ka-shing, tapi kalau kamu gak punya reputasi yang baik, perusahaanmu jelek artinya. Bisa nangkep? Halo? Jadi jangan hanya berdasarkan laporan keuangan saja. Nah ini nama baik penting karena aset. Yang kedua, nama baik itu penting karena nama baik adalah kepercayaan. Nama baik itu adalah jaminan. Apakah kalau orang dengar nama saudara dari orang lain, orang itu bisa percaya kepada orang itu? Oh si itu tuh, udahlah gak usah dengerin dia mah tukang bohong. Gak punya nama baik. Ketika saudara punya nama baik saudara bisa jadi jaminan, saudara akan mudah untuk ngurus apapun di mana-mana. Saudara akan mudah ketika minta loan ke bank. Kenapa? Karena reputasi saudara baik. Dan bukan hanya saudara, anak-anak saudara pun akan mudah hidupnya ketika ayahnya, ibunya punya nama baik. Pak, ada yang mau pinjam duit nih buat kredit rumah. Siapa? Itu Pak Budi. Pak Budi itu siapa? Itu loh Pak, anak-anak sahabat kita si Pak Anton. Oh Pak Anton yang itu, udah kasih. Benar? Halo? Kalau anak-anak saudara lagi di mall ketemu teman saudara, lu kan anaknya si Anton kan, lu udah makan belum? Ayo makan sama om. Kalau saudara punya nama baik,
Tapi kalau saudara nggak punya nama baik, susah saudara di mana-mana. Anak saudara pun akan susah. Untuk apa yang dia nggak lakukan. Siapa yang mau pinjam duit? Itu Pak Abudi, anaknya siapa? Anaknya Pak Anton. Oh, Pak Anton yang sampai mati, utangnya nggak selesai sama kita. Udah keluarin anjing polisi. Jangan kasih dia masuk. Sebab nama baik itu adalah kepercayaan. Dan yang terakhir, nama baik itu penting karena nama baik itu ngasih kita kedamaian. Kalau saudara punya nama baik, saudara nggak usah khawatir jalan di mana-mana. Betul nggak? Nggak ada orang mau bunuh saudara. Tapi walaupun saudara kayanya setengah mati, saudara nggak punya nama baik, ya saudara terpaksa mesti pakai kekayaan saudara untuk nyewa bodyguard. Kalau orang lihat saudara punya nama baik, orang lihat saudara biasa aja. Tapi kalau orang nggak punya nama baik, banyak orang pengen celakain dia. Saudara nggak usah khawatir kemana-mana kalau saudara punya nama baik. Jadi saudara, warisan yang kedua itu namanya warisan nama baik. Nah sebelum kita masuk ke yang ketiga, saya tulis begini. Ini sesuatu yang nggak bisa kita hindari. Nama baik atau buruk pasti kita wariskan kepada anak kita. Itu nggak bisa kita hindarin. Kita hanya bisa memilih mana yang kita mau wariskan. Tapi kita nggak bisa menghindari bahwa warisan itu akan terjadi. Kita hanya bisa menentukan saat ini mana yang kita mau wariskan kepada anak kita. Yang ketiga yang terakhir, warisan karakter. Ini yang terakhir. Warisan karakter. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karakter itu adalah pola pikir, perasaan, dan tingkah laku berdasarkan prinsip yang dihidupin setiap hari. Jadi gini, apa prinsip saudara? Apa yang saudara lakukan tiap hari? Itulah yang akan menjadi karakter saudara. Karena karakter itu nggak dibentuk dalam waktu 1 hari. Kebiasaan itu nggak bisa dibentuk dalam waktu 1 hari. Kebiasaan baik maupun kebiasaan buruk itu dibentuk lewat proses. Dilakukan tiap hari, lama-lama jadi kebiasaan, lama-lama jadi karakter. Nah bagaimana kita tahu kebiasaan itu jadi karakter? Ketika kita melakukannya tanpa harus berpikir. Contoh, orang yang suka bohong. Pertama kali bohong dia rasa nggak enak, dosa. Aduh ntar Tuhan hukum lagi, Tuhan marah lagi. 2 kali bohong masih rasa dosa. 3 kali bohong masih rasa dosa. 10 kali bohong dosanya udah mulai gak berasa. 15 kali bohong udah mulai gak rasa apa-apa. Sehingga pada akhirnya dia merasa berdosa kalau dia tidak berbohong. Artinya bohong itu sudah jadi karakter. Ketika orang ngomong apa, dia gak usah mikir bohong. Udah makan belum? Belum, padahal udah. Gak mikir. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab berkata begini, Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kata orang muda dalam bahasa aslinya ayat ini memakai kata nara. Nara itu artinya anak. Jadi ketika membentuk karakter seseorang itu pada waktu masih anak-anak. Profesor James Wilson dan Richard Handstein satu kali mengadakan penelitian kenapa seseorang bisa berbuat jahat. Mereka mensurvei puluhan ribu orang dan mereka mendapati hasil begini. Penyebab utama orang berbuat jahat karena kurang pengajaran tentang moral pada usia 1-6 tahun. Saudara yang masih punya anak kecil, perhatikan. Usia 0 sampai 7 tahun, itu adalah usia pembentukan. Banyak bapak-bapak bilang sama saya begini, Pak saya kerja mati-matian sekarang kumpulin duit. Mumpung anak saya masih kecil, salah. Karena anakmu masih kecil, engkau harus ada setiap waktu buat anakmu. Jangan korbankan. Kenapa? Karena engkau harus menulis apa nilai-nilai yang akan menjadi kebenaran dalam hidupnya pada waktu usia 0 sampai 6 tahun. Kalau bukan saudara yang menulis, maka artinya saudara menyerahkan pena itu kepada pembantu saudara, kepada suster saudara, kepada orang-orang yang dia temuin, dan kita nggak tahu kebenarannya apa. Di dalam psikologi ada istilah yang namanya first degree. First degree itu artinya apa? Pada waktu anak belum ngerti apa-apa, kebenaran yang pertama kali ditangkap oleh seorang anak, itu yang akan dipegang seumur hidupnya. Pada waktu dia belum mengerti bahwa warna hijau adalah hijau, dan kemudian dia diajarkan bahwa hijau itu adalah biru, maka seumur hidupnya dia akan mengatakan bahwa hijau itu adalah biru. Jadi saudara-saudara, pentingnya kita hadir dalam kehidupan anak kita pada waktu dia usia 0 sampai 7 tahun. Untuk membentuk karakternya. Nah, saya tulis di sini, karakter itu lebih penting daripada karisma.
Membentuk karakter itu jauh lebih penting daripada membangun karisma. Sebab karisma yang tampil itu belum tentu sesuai dengan karakter yang ada dalam diri orang itu. Banyak orang membangun karisma, banyak kita kecewa dengan seseorang. Kenapa? Karena ternyata dia nggak sesuai dengan karisma yang dia bangun. Tapi kalau saudara sibuk membangun karakter, biarkan karisma itu muncul sendiri sesuai dengan karakter saudara. Nah, orang tua harus menjadi role model. Kenapa? Karena nilai yang kita ajarkan kepada anak kita harus pastikan bahwa kita melakukannya lebih dulu. Ada satu prinsip yang nanti di slide berikutnya, tapi nggak apa-apa saya ngomong sama saudara. Kita nggak bisa mewariskan apa yang kita nggak punya. Saudara mau baca, anak saudara pintar baca Alkitab, rajin baca Alkitab, tapi saudara nggak punya kebiasaan baca Alkitab, Anda nggak bisa warisin itu. Kita hanya bisa mewariskan apa yang kita punya. Dan saudara mesti paham bahwa anak-anak itu bukan pendengar yang baik, tapi mereka peniru yang ulung. Makanya banyak ibu-ibu stres, kenapa sih kamu susah ngedengerin mami? Karena mereka bukan pendengar yang baik. Tapi once mereka melihat apa yang saudara lakukan, mereka bisa meniru exactly the same. Karena itu buatlah strategi kalau saudara ingin mengajarkan satu kebiasaan dengan sengaja, tanpa memberitahu anak itu, dengan sengaja melakukannya di depan dia. Seakan-akan kayak natural, kayak nggak sengaja. Biarkan dia melihat dan dia melakukannya. Saya punya anak Dave namanya. Waktu dia masih kecil, belum bisa sikat gigi sendiri, saya temenin dia, saudara. Saya ajarin dia sikat gigi dan saya temenin dia. Setiap malam dia selalu sikat gigi bareng saya. Selalu kita berdua sikat gigi malam sebelum tidur. Siapa yang nggak sikat gigi malam? Bertobat. Tuhan Yesus sudah mau datang. Nah, satu kali ketika dia udah bisa sikat gigi sendiri, saya sama istri saya lagi duduk di ranjang malam hari itu. Dan kemudian ketika dia lagi sikat gigi, istri saya bilang apa? Dia ketawa, saya kayak lagi ngedenger kamu sikat gigi di luar. Karena ada sesuatu yang sama. Anak saya kalau buang reak, itu nada dasarnya, kunci dasarnya, intonasinya, not baloknya sama kayak saya, saudara. Sehingga istri saya bilang apa? Saya seperti ngedengar kamu lagi sikat gigi di luar. Kenapa kok bisa begitu? Dia dengar, dia lihat. Anak itu adalah peniru yang ulung. Nah, saudara-saudara, saya masuk ke poin yang terakhir. Bukan poin yang terakhir, bagian terakhir dan kita akan selesai. Ada satu cerita tentang Muhammad El Erian. Ada fotonya di situ. Saya ambil dari Liputan 6. Kita nggak pernah tahu orang ini sampai berita ini muncul. Saya pun nggak pernah tahu sampai saya baca cerita ini. Muhammad El Erian itu adalah seorang yang sangat kaya. Dia punya pekerjaan dengan gaji 99 miliar per apa, saudara? Per apa? Per bulan. Ibu-ibu tolong pikir berapa Hermes yang bisa Anda beli setiap hari. Dan tidak akan membuat Anda jadi miskin. Ini saya ambil dari Liputan 6, saudara bisa cari, jadi saya bisa bertanggung jawab atas berita ini. Dan satu kali orang yang sangat kaya itu mengambil keputusan untuk berhenti dari pekerjaannya. Demi anak. Jadi ceritanya gini, Muhammad El Erian tiap hari bangun jam 4 pagi, dia mulai bekerja jam 4 pagi. Dia memperhatikan pergerakan saham, dia menulis kolom ekonomi di surat kabar, kemudian dia persiapkan segala sesuatunya dan terus dia mulai kerja sampai tengah malam. Dan keesokan paginya begitu terus. Dia punya anak perempuan umur 10 tahun. Dan satu kali anak perempuan ini nunggu dia pulang kerja. Ketika dia pulang dia bilang, "Daddy tunggu, jangan tidur dulu." Anak ini masuk ke kamar, gak berapa lama dia keluar bawa selembar kertas. Dia kasih ke papinya, "Daddy tolong baca ini." Kertas itu berisi 22 poin. 22 poin apa? 22 poin peristiwa-peristiwa penting dalam hidup anaknya, di mana papanya gak ada. Nomor 1, hari pertama dia masuk sekolah, papanya gak ikut anterin. Nomor 2, hari pertama dia pentas nari di sekolah, papanya gak ada. Nomor 3, hari pertama dia pertandingan baseball, papanya gak hadir. Nomor 4, pertemuan orang tua dan guru, papanya gak pernah datang. Nomor 5, 6, terus sampai nomor 22. Pada waktu Muhammad El Erian baca ini, dia pengen segera komplain, katanya. "Papi ini kan cari duit, papi ini kan kerja mati-matian supaya kamu bisa sekolah di tempat yang bagus, bisa dapat fasilitas yang bagus." Tetapi Muhammad El Erian gak jadi ngomong itu. Dia bawa surat itu ke kamar, dia baca. Dan kemudian dia menyadari bahwa pekerjaannya, kesibukannya telah melukai hubungannya dengan istri dan anak-anaknya. Anaknya cuma satu.
Dan akhirnya dia mengambil keputusan terpenting dalam hidupnya. Dia katakan, saya mengambil keputusan terpenting dalam hidupnya. Yaitu dia melepaskan pekerjaannya supaya dia bisa punya waktu untuk istri dan anaknya. Muhammad Eliran bilang begini, saya menyadari bahwa tidak semua orang bisa melakukan keputusan seperti saya. Dia simpenannya udah banyak, saudara. Jadi walaupun dia berhenti, ya tenang-tenang aja, saudara. Ya kan? Kalau dia kerja 5 tahun aja udah cukup lah buat berapa keturunan. Nah, dia sadar nggak semua orang bisa ambil keputusan seperti ini. Kalau orang gajinya pas-pasan mungkin sulit. Tapi satu yang dia pesan, menjadi orang tua itu adalah hal yang serius. Karena menjadi orang tua berarti menginvestasikan waktu dan hidup untuk anak-anak kita. Ayat terakhir, 3 Yohanes pasal yang pertama, ayat yang keempat. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Tidak ada sukacita yang lebih besar buat saya sebagai orang tua selain melihat anak saya hidup di dalam kebenaran. Selain melihat anak saya punya nama baik. Selain mendengar ada orang yang bilang, itu anak bapak ya, dia orangnya baik. Dan itu sukacita melebihi kekayaan, melebihi harta. Dan saya percaya kita sebagai orang tua pun juga begitu, saudara. Karena itu mari kita berdoa buat anak-anak kita, berdoa untuk kita. Supaya kita bisa menjadi role model dalam keluarga kita. Dan anak-anak kita boleh mengenal Tuhan lewat hidup kita. Mari kita datang pada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.